Terus dari situ, pokoknya kita nentuin dulu, pokoknya kita harus benar-benar tahu dulu sifat fisika kimia API-nya, metode yang akan dipakai buat bikin sediaan tersebut, terus kita juga harus tahu nih metode buat pemeriksaan API-nya semua dilakukan di tahap praformulasi. Jadi studi literatur itu bukan tahapan yang, gampang ya, tapi adalah tahap perencanaan yang harus dipikirkan matang-matang. Untuk mengetahui nih kelayakan dari, oh sediaan ini tuh sebenarnya bisa nggak sih dibikin atau diproduksi di tempat kita, gitu ya. Oke, sekarang kita next ke formulasi. Nah, yang namanya formulasi, formulasi itu adalah prosesnya ya teman-teman. Apa sih bedanya formula dan formulasi? Formulasi itu prosesnya, formula itu ya hasilnya. Oh, formulanya A-nya sekian persen, B-nya sekian persen, gitu ya. Nah, di tahap formulasi ini kita akan mengubah zat-zat yang terdiri dari mulai dari API, excipient, dengan metode pembuatan tertentu, dengan cara tertentu gitu ya, untuk menjadi suatu sediaan sesuai dengan rencana yang udah kita pikirkan di tahap praformulasi. Nah, kalau formula ya hasilnya tadi, komposisinya atau komponen bahan dari sediaan yang akan kita buat ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya sediaan solid itu apa aja sih? Banyak ya, tablet, kapsul, supo, pil, granul pun termasuk sediaan solid. Nah, tapi yang akan kita bahas di materi kali ini adalah tablet sama supo ya. Kayak kapsul, sebenarnya kan kapsul mostly kadang cuman API sama bahan pengisi aja ya, yang langsung dimasukin ke dalam cangkang kapsul. Hmm. Oke, kita next ke materi-materi yang akan dibahas, ada mulai dari pengertian tablet, jenis-jenis tablet, eksipien yang digunakan dalam sediaan tablet, terus cara dan metode untuk menentukan, serta metode pembuatan tabletnya, evaluasinya ada evaluasi granul atau di tahapan masa siap cetak, dan evaluasi tablet atau sediaan jadinya, kemudian di permasalahan-permasalahan dalam sediaan tablet dengan solusinya. Oke, mungkin ini udah umum ya teman-teman. Pasti tahu teman-teman kalau tablet itu merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi yang dibuat dengan cara dikempa. Nah, tablet itu dapat dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nggak selalu bentuknya bulat, tapi ada juga yang oval, yang lonjong, gitu ya. Nah, jenis-jenis tablet itu ada tablet konvensional, tablet salut film, tablet salut enterik, tablet salut gula, tablet kunyah, tablet hisap, tablet bukal, tablet sublingual, dan tablet efervesan. Nah, di sini aku nggak akan bahas tentang definisi-definisi dari jenis-jenis tablet ya teman-teman, karena itu bisa teman-teman lihat sendiri di modul ya untuk pengertian-pengertian. Kayak tablet bukal tuh yang penggunaannya di mana sih? Tablet sublingual yang penggunaannya di mana? Itu bisa teman-teman lihat sendiri di modul. Oke, next kita lihat ke eksipien atau komponen tablet. Nah, eksipien atau bahan tambahan tablet itu adalah bahan yang digunakan untuk menunjang formulasi, sehingga akan menghasilkan sediaan yang optimal. Nah, setiap komponen atau setiap eksipien itu udah jelas ya, punya fungsi dan perannya masing-masing. Oke, sekarang kita lihat dulu pertama ada bahan pengisi, atau sering disebut juga filler atau diluent. Nah, bahan pengisi ini akan ditambahkan atau akan digunakan jika jumlah zat aktifnya itu sedikit atau kecil. Nah, kalau misalnya bobot zatnya itu terlalu kecil kan udah jelas di prosesnya aja pasti susah dikempa. Terus nanti di hasil akhirnya, masa tabletnya mau kecil banget? Kan kayak pasien mau minumnya juga kayak, duh kok sekecil ini ya, gitu. Makanya
diperlukan yang namanya bahan pengisi atau diluent. Untuk apa? Untuk nambah volume atau bobotnya ya. Contoh-contoh bahan yang suka dipakai buat pengisi apa aja nih? Ada laktosa, pati atau amilum, kalsium fosfat, selulosa mikrokristal atau avisel ya. Terus next ke bahan pengikat atau sering disebut juga binder. Nah, kan kita tujuannya mau buat tablet ya, masa yang kompak gitu kan. Kalau misalnya tanpa bahan pengikat, gimana caranya? Semua bahan-bahan dari A sampai Z yang ada di formula kita itu bisa jadi suatu massa yang kompak, yang padat. Kan susah ya, nggak mungkin. Nah, makanya diperlukanlah suatu bahan yang disebut bahan pengikat. Untuk apa nih fungsinya? Untuk memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempas serta menambah daya kohesi atau kekompakan tablet nih pas tabletnya tuh dikempa. Jadi dia gak akan rapuh atau kalau misalnya ngebayangin kue tuh dia bakalan jadi massa yang kalis ya, yang benar-benar udah nyatu gitu semua komponennya. Nah, contoh-contohnya ada apa nih? Ada gom akasia, gelatin, sukros, povidon, kepovidon, metil selulosa, CMC natrium, amilum atau pati, sama avisel. Mungkin teman-teman juga udah umum ya. Bahan pengikat itu ada yang sifatnya basah dan kering. Makanya ada granulasi basah, ada granulasi kering. Ya. Nah, bahan pengikat kering yang paling efektif itu adalah selulosa mikrokristal yang umumnya dibuat untuk proses kempa langsung ya teman-teman. Tuh. Mungkin dari sini ada yang bisa ditanya dulu. Oke, kalau belum ada kita next dulu ya. Next, ada bahan penghancur atau disebut juga desintegran. Udah jelas ya, fungsinya membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Kalau misalnya nggak ada bahan penghancur, gimana ceritanya massa yang kompak itu bisa cepat melepaskan zat aktifnya setelah ditelan? Nah, bahan penghancur ada yang disebut super desintegran, ada desintegran. Bedanya dari apa sih? Bedanya dari kecepatan dia bisa membuat tabletnya itu pecah, biar si zat aktifnya bisa dilepaskan. Contoh super desintegran ada apa? Nama dagangnya tuh Primogel, ya. Nama dagangnya Primogel. Terus nama bahannya apa, Kak? Aslinya nama bahannya sodium starch glycolate atau sering disingkat SSG, ya. Terus ada juga Na-cross carmelose, ya, sodium cross carmelose. Sebentar ya teman-teman. Kak, mau nanya dong Kak, kalau kayak super desintegran itu dipakai untuk tablet yang apa ya sama desintegran itu? Contohnya boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Bentar ya teman-teman. Yang breakout room sebelum satunya lagi minta tolong sesuatu dulu. Baik.
Oke. Tadi siapa, Kak, yang tanya? Sorry. Reni, Kak. Oke. Oke, tadi Kak Reni tanya, sebentar sedikit dulu ya. Contoh desintegran tuh ada amprotap. Amprotap tuh amilum protablet ya. Takut, aku yakin teman-teman pasti udah pernah dengar sih, tapi takutnya lupa. Terus ada crostovidon sama asam alginat. Kapan sih pakai super desintegran? Kapan pakai desintegran? Gitu ya. Super desintegran dipakai kalau teman-teman pasti tahu kan ada tablet-tablet tuh ada yang rapid release, ada yang delay release, ada yang normal gitu kan. Nah, kapan sih super desintegran tuh dipakai? Super desintegran itu akan dipakai ketika kita mau bikin sediaan yang super rapid release. Jadi kita pengen rilisnya tuh super cepat. Biasanya dipakainya itu bukan buat sediaan-sediaan kayak obat batuk, obat-obat yang kayak gitu bukan. Tapi dipakai buat sediaan-sediaan yang memang tujuan penggunaannya tuh dibutuhkan cepat. Tuh. Jadi bukan kalau misalnya umumnya nih kita bikin tablet-tablet biasa ya, kayak tablet Amox, kayak tablet apa lagi deh, 3 ya kayak gitu-gitu, kita pakai desintegran biasa. Obat-obat yang pada penggunaannya tuh nggak membutuhkan eh, onset yang cepat. Nah, tapi kalau misalnya obat-obat yang ketika penggunaannya butuh onset yang cepat, itu secara otomatis pasti kita akan pakai super desintegran di formulanya gitu karena kita pas nentuin formula mau kayak gimana itu menyesuaikan dengan tujuan penggunaannya untuk apa begitu. Gimana Kak Reni? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Teman-teman, aku keluar breakout room sebentar dulu ya karena aku harus jadiin co-host dulu di breakout room yang satunya. Aku 2 menit ya, sebentar. Oke, next ya teman-teman. Sorry barusan ada kendala teknis. Oke, next ke glidan, lubrikan, sama anti adheran. Nah, mungkin 3 benda ini yang sering bikin bingung kali ya. Kalau di pejuang UKAI, kita nyebut 3 benda itu disebutnya anti lengket. Cuman yang ngebedain adalah dia tuh nggak bikin lengketnya di mana sih? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus tahu dulu nih, glidan tuh sebenarnya fungsinya kayak gimana sih? Dia kerjanya kayak gimana gitu ya. Glidan itu dia fungsinya untuk meningkatkan daya alir granul atau serbuk dari hopper menuju ke die. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin granul-granul itu kan kita bikin granulasi kalau teman-teman udah pernah praktek Texel, granulasi itu kan kita kayak lewatin si masa siap cetak kita ke saringan ya, ke mesh gitu kan. Nah, udah jelas dong bentuknya itu
pasti nggak sempurna atau bentuknya itu pasti nggak seragam semuanya sama kan. Mungkin bentuk granulanya ada yang bopeng sebelah kanan, bopeng sebelah kiri gitu kan. Kayak kalau kita bisa bayangin bentuk granula yang sempurna tuh harusnya dia bulat semua kan. Biar apa? Biar pas lewat ke hopper tuh ya lancar. Nah, sedangkan bentuk granul itu kan nggak mungkin ya buat sempurna. Makanya kita butuh yang namanya glidan. Glidan itu fungsinya buat, kan dia partikelnya ukurannya kecil-kecil ya. Dia partikelnya sangat kecil dan dia akan menyelimuti si granul kita. Biar apa? Biar nanti tujuannya bentuk partikelnya tuh sama. Ketika bentuk partikelnya sama, nggak akan saling nyangkut. Kalau nggak nyangkut, pasti alirannya lebih lancar. Itu. Oke. Terus sekarang kita lihat lubrikan. Lubrikan fungsinya ada di mana nih? Dia fungsinya ada di dye. Dye itu apa, Kak? Dye itu cetakan bulat buat bikin tabletnya, ya. Jadi kalau lubrikan itu dia fungsi untuk mencegah menempelnya serbuk atau granul di dye. Biar si dia tuh nggak lengket di cetakannya. Ibarat kita mau nyetak kue, nah kita kan nggak mau ya, nggak mau dia lengket di cetakannya. Biasanya kita suka lapisin pakai terigu lah atau pakai margarin lah biar nggak lengket. Nah sama, kalau di sini kita lapisinnya pakai apa? Pakai lubrikan ini, ya, biar dia nggak lengket di cetakannya. Terus ada anti aderan. Nah, anti-adheran, dia fungsinya untuk mencegah menempelnya serbuk atau granul pada punch, atau dia itu anti lengket di punch. Punch itu apa, Kak? Punch itu kalau tadi cetakannya, ini yang ngasih tekanannya. Punch itu ingat, bukan cuma dari atas, tapi ada punch atas, ada punch bawah, teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat dari namanya udah jelas ya, anti adheran. Berarti untuk mengurangi adanya apa? Adanya gaya adhesi ya, antara si massa siap cetak kita sama si punch-nya, entah punch atas atau punch bawah. Karena kita pengennya setelah punch itu ngasih tekanan atau mengempa massa siap cetak kita di die, pas dia ngangkat tuh udah nggak ada bagian dari massa siap cetak yang nempel di punch. Pengennya ya udah dia jadi mulus sempurna tabletnya, itu ya. Nah, contoh bahan-bahan yang berfungsi sebagai anti lengket itu contohnya ada MD stearat, amilum, talkum, sama aerosil. Umumnya itu zat-zat yang berguna sebagai glue dan lubrikan anti adheran tuh sama aja, teman-teman. Mereka adalah bahan-bahan yang bersifat hidrofobik. Sehingga apa? Sehingga cenderung menurunkan kecepatan desintegrasi atau disolusi dari tablet. Gitu. Terus, ada juga nih zat yang berfungsi sebagai pembasah. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Buat meningkatkan disolusi dari zat-zat yang bersifat hidrofobik. Mungkin teman-teman udah pernah sedikit disinggung tentang uji disolusi. Disolusi itu nggak selalu bagus gitu ya. Semua sediaan nggak selalu disolusinya, oh di atas 80%, 90%. Nggak selalu seperti itu. Tapi ada zat-zat juga yang memang nggak segampang itu loh untuk larut, jadi persen disolusinya selalu kecil. Nah, biasanya yang dilakuin orang-orang R&D itu apa sih? Nambahin zat pembasah di formulanya. Kenapa? Karena mereka bersifat hidrofobik ketika mereka ketemu air, yang notabene adalah pelarut yang utama ya di dalam tubuh kita. Nah, mereka tuh kan susah terbasahi, makanya susah larut. Ya, kenapa? Karena tegangan permukaannya juga jadi tinggi. Makanya zat-zat yang dipakai sebagai pembasah itu biasanya zat-zat yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaannya. Contohnya kayak sodium lauryl sulfat, PEG, gliserol. Biar nanti pas dia ketemu air, dia akan lebih mudah untuk larut atau terbasahi. Ya. Terus ada pemanis, sudah jelas ya kalau pemanis mau sebagai perisa untuk memberikan rasa manis dan menutup rasa yang kurang enak.
Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kalau pertanyaannya lebih ke kayak, "Kak, kapan ya kita tahu bahan A buat apa aja, bahan B buat apa aja?" Gitu ya. Itu mah learning by doing ya. Semakin kayak kan nggak mungkin dong kita tiba-tiba punya perbendaharaan jenis-jenis eksipien yang banyak, kalau kita nggak sering baca yang banyak juga gitu. Nah, bacanya dari mana, Kak? Udah jelas pasti dari soal-soal ya, kayak, asalnya kita nggak tahu nih nama Primojel tuh apa ya. Pasti kan pas tiba-tiba ketemu soal yang pakai, nama-nama dagang, kayak, "Apa nih asing?" Pasti kita nyari kan. Nanti ketemu lagi, kita nyari lagi yang baru, ketemu lagi yang baru. Jadi itu sih learning by doing ya, semakin teman-teman ketemu banyak soal, semakin perbendaharaan jenis-jenis eksipien yang teman-teman tahu juga kan semakin banyak, tuh. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Belum ada? Kalau belum ada aku next dulu ya. Next-nya kita ke metode pembuatan tablet. Teman-teman pasti sudah sangat umum ya dengan metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet itu udah jelas ada 3, gempa langsung, granulasi basah, granulasi kering. Oke, kita bahas dulu untuk metode gempa langsung. Gempa langsung ini udah jelas digunakan untuk campuran serbuk yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Bukan hanya bisa mengalir dengan baik, tapi kompresibilitasnya juga harus baik. Biar ketika dikempa itu, tabletnya benar-benar kompak, nggak ada ruang kosong di dalamnya. Ya, metodenya gimana Kak kalau gempa langsung? Kalau gempa langsung itu as simple as ya udah API sama excipientnya kita mixing semua. Udah jadi masa siap cetak tuh setelah selesai mixing. Setelah jadi masa siap cetak, berarti tinggal next ke proses ke pengempaan atau pencetakan tablet, gitu. Next ke granulasi basah. Oke, teman-teman pasti udah umum juga, kapan sih harus pakai granulasi basah, kapan harus pakai granulasi kering ya. Nah, kalau granulasi basah dipakainya untuk zat yang seperti apa? Untuk zat-zat yang udah jelas nih campurannya tuh punya nilai kompresibilitas sama sifat alir yang buruk. Makanya kita harus lakukan dulu proses granulasi. Untuk apa sih proses granulasi itu? Untuk menyeragamkan ukuran partikel. Ya, karena sifat alir atau kompresibilitas yang jelek itu disebabkan oleh ukuran partikelnya nggak beragam. Ada yang gede, ada yang kecil, makanya jadi nyangkut-nyangkut ya. Nah, terus untuk granulasi basah itu dilakukan untuk zat yang seperti apa? Udah jelas untuk zat-zat yang tahan panas dan lembab. Kok harus tahan panas dan lembab gitu ya? Karena udah jelas pada proses granulasi basah, pengikat yang digunakan itu dalam kondisi pengikatnya itu basah, bukan pengikat kering ya. Kalau zat aktifnya nggak stabil dalam kondisi lembab, udah jelas itu akan merusak zat aktif. Terus kok harus tahan panas? Udah jelas karena setelah kita selesai granulasi akan ada proses pengeringan di oven. Nggak mungkin kita mencetak tablet dengan massa yang sifatnya basah. Nanti yang ada malah jadi lengket-lengket ya. Jadi udah jelas sediaannya atau bahannya itu harus tahan lembab dan panas. Oke, gimana sih prosesnya di metode granulasi basah itu? Nah, kalau di metode granulasi itu ada yang namanya fase dalam dan fase luar. Makanya biasanya ada juga yang disebut dengan penghancur dalam, penghancur luar. Gitu ya. Yang ada di fase dalam itu apa aja sih biasanya? Ada API, udah jelas, atau active pharmaceutical ingredients atau zat aktifnya. Terus ada binder atau pengikat,
dan ada penghancur, ya. Nah, ketiga bahan tersebut akan dicampur sampai mendapatkan massa yang kalis atau disebutnya banana breaking. Jadi, udah kita pegang pakai tangan, kita bentuk massa yang kompak dan kita lepaskan itu dia tetap nggak jadi, berhamburan ya, massanya tetap kalis. Nah, setelah itu akan ada proses pengayakan atau granulasi, kemudian pengeringan, dan didapatlah yang namanya massa siap cetak. Nah, massa siap cetak atau granul ini udah jelas dong harus dilakukan evaluasi dulu. Oh, sifat alirnya udah bagus belum? Oh, kompresibilitasnya udah bagus belum? Oh, kadar airnya udah masuk atau belum? Ya, jangan sampai, oh ya udahlah asal keringin biar cepat, nanti nggak taunya di proses selanjutnya malah ada masalah-masalah lain, ya. Nah, kalau misalnya, oh udah oke, baru kita campur dengan fase luar. Fase luar ini biasanya apa sih? Biasanya sih zat-zat anti lengket tadi, glidan, lubrikan, anti-adheran, ya. Baru setelah dicampur dengan fase luar, kita lakukan proses pencetakan. Oke, next ke granulasi kering. Nah, granulasi kering ini biasanya digunakan sama untuk campuran serbuk yang memiliki sifat kompresibilitas dan sifat alir yang buruk, tapi ini biasanya digunakan untuk zat-zat yang tidak tahan panas dan lembab. Karena udah jelas kalau di granulasi kering kita pakai pengikatnya dalam kondisi kering. Kak, kering tuh emang totally kering ya, nggak pakai air. Terus gimana bisa jadi massa yang kalis kalau kering? Enggak totally kering. Tapi kalau misalnya di granulasi basah biasanya kita pakai pengikatnya itu dalam bentuk kayak apa ya, kayak aci gitu loh teman-teman. Apa sih bahasa Indonesianya? Kayak adonan cireng gitu kan yang basah. Tapi kalau di granulasi kering, bahannya bahannya itu hanya kita spray dengan etanol buat basahnya. Tapi nanti akan cepat kering karena etanolnya akan menguap, gitu. Nah, kalau di granulasi kering prosesnya kayak gimana prosesnya? Pertama, kita campurin dulu API sama excipientnya ya. Nah, udah dicampur. Nah, kalau tadi kita setelah campur langsung granulasi, langsung adanya pengayakan dan pengeringan. Kalau di granulasi kering ada yang namanya proses slugging. Jadi kita akan cetak massa yang tadi atau campuran yang tadi jadi slag. Slag itu apa sih? Sama kayak tablet, cuman ukurannya besar. Ya, jadi ukurannya besar. Nah, nanti si slagnya itu diapain? Dihancurin dan diayak sampai kita dapat benar-benar semua hasil ayakannya itu masuk ke mesh nomor tertentu. Biar ukuran partikelnya seragam. Nah, nanti granul-granul yang udah jadinya baru dievaluasi sifat alirnya, kompresibilitasnya, ya. Baru kalau udah oke, kita lakukan proses pencetakan. Tuh. Oke. Nah, tadi kalau misalnya di slide sebelumnya nih tentang glit dan lubrikan anti-adheran, teman-teman masih belum kebayang hopper tuh yang mana sih, Kak? Punch tuh yang mana? Dye itu yang mana gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman kan ketika kita mau masukin serbuk alat cetakan tuh kita kayak masukin ke dalam corong kan. Nah, ini tuh disebutnya hopper. Nah, tadi yang dijelasin di awal, Glidan tuh akan membantu si serbuk buat bisa mengalir dengan baik di corong ini, di hopper ini. Turun dari atas sini, ke dye, gitu ya. Oh, gambar yang di sini adalah yang eh, single punch. Jadi cuma satu doang si tempat ininya, tempat nyetaknya. Kalau yang dipakai di industri, wah yang banyak dong ya, nggak mungkin satu doang gini. Jadi hopper itu adalah tempat mengalirnya serbuk atau granul ke dalam alat. Jadi nanti si serbuk atau granulnya itu bakalan turun
ke die dari sini. Ya. Terus ada punch. Punch atas, punch bawah. Bagian yang memberikan kompresi atau tekanan. Yang mana? Ini disebut punch atas, ini disebut punch bawah. Jadi serbuk tadi dari hopper masuk ke die. Nih. Die itu kan tempat penampungan massa serbuk atau granul yang akan dicetak. Masuk ke die ke sini kan. Nah, belum ke kompres dong. Masih kayak gini. Terus ditekan bersamaan dari atas dan dari bawah. Sama punch atas sama punch bawah. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita next. Kita next ke evaluasi granul. Nah, apa aja sih biasanya evaluasi dari granul itu atau evaluasi untuk masa siap cetak tuh? Yang pertama udah jelas dari sifat alir ya. Kita harus lihat sifat alir itu bagus atau enggak ya. Sifat alir dilihatnya dari parameter apa? Parameter laju alir dan sudut diam. Biasanya diceknya pakai corong getar atau granule flow tester namanya. Mungkin teman-teman yang udah pernah praktikum di kampusnya pasti tahu ya corong getar itu kayak gimana. Oke, untuk laju alir parameternya tuh kayak gimana? Jadi kan ketika si serbuknya dimasukin ke corong, terus kita mulai pengujiannya dengan cara menggetarkan corong itu, nah kita kan stopwatching ya, kayak berapa lama semua serbuk yang ada di corong itu bisa turun atau keluar dari corong gitu ya. Nah, parameternya kalau laju alirnya itu lebih dari 10 gram per detik, berarti laju alirnya sangat baik. Yang baik yang range berapa? 4 sampai 10 gram per detik. Nah, kalau laju alirnya di 1,6 sampai 4 gram per detik itu berarti laju alirnya masih buruk. Dan kalau di bawah 1,6 gram per detik itu berarti laju alirnya sangat buruk. Nah, teman-teman. Terus, biasanya setelah si serbuk itu semua turun dari corong, kan kita lihat juga ya sudut istirahatnya. Nah, gimana sih cara ngukur sudut istirahat gitu kan? Nanti biasanya si serbuk yang udah turun tuh diukur diameternya berapa, diukur tingginya berapa buat kita cari sudutnya. Nah, yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Yang serbuknya membentuk gunungan ke atas atau yang serbuknya turun melebar ke bawah? Coba aku tanya. Yang membentuk gunungan atau yang melebar ke bawah? Yang tumpukannya tinggi atau yang tumpukannya rendah? Tumpukannya tinggi ya, Kak? Yakin? Yang lain ada yang punya pendapat lain? Kayaknya yang rendah, Kak. Kalau yang tumpukan tinggi aku tanya yakin berarti yang rendah ya, Kak? Ya. Iya, soalnya dia cepat ngalirnya, jadi susah untuk tinggi kayaknya, berantakan biasanya. Betul. Nah, kalau yang laju alirnya bagus, dia yang tumpukannya itu rendah. Ya. Jadi pas turun dari corong, dia nggak akan numpuk ke atas, tapi dia bakalan jatuh melebar ke bawah. Karena sifat alirnya bagus. Karena dia nggak membentuk cake ya. Kalau teman-teman lebih bisa bayangin, jadi dia nggak membentuk gunungan, membentuk cake ke atas, tapi dia melebar jatuh ke bawah. Karena apa? Karena laju alirnya atau sifat alirnya bagus. Jadi yang sudut istirahatnya kurang dari 30 derajat itu yang bagus. Karena berarti dia
oh turun ke bawah nih, nggak membentuk cake, nggak ngegunung ke atas gitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Next ke kompresibilitas. Nah, kompresibilitas itu biasanya bisa dilihat pakai rasio Hausner atau pakai indeks Karl. Ini ngebandingin antara apa sih? Sebenarnya ini tuh ngebandingin antara rok mampat sama rok curahnya ya teman-teman. Rok tuh massa jenis atau massa jenis ketika dia dalam kondisi ruah atau tidak kita mampatkan. Kalau mungkin teman-teman pas praktikumnya ketuk-ketuk serbuk yang ada di dalam gelas ukur ya. Nah, kita bandingin kompresibilitasnya tuh gimana sih dari kondisi ruah ke kondisi mampat. Banyak nggak sih penurunan volumenya? Kalau misalnya penurunan volumenya banyak ketika sebelum dimampatkan dan sesudah dimampatkan, berarti itu kompresibilitasnya bagus atau jelek? Coba Kak Anggita deh. Gimana sih, Kak? Kan biasanya nih, kalau kita mau cek kompresibilitas tuh kita masukin sejumlah serbuk ke gelas ukur, terus kita ukur dulu volume awalnya, ya kan? Terus kita ketuk-ketukin sampai mampat, kita ukur lagi volumenya. Nah, yang kompresibilitasnya bagus itu yang selisih volume ruah dan mampatnya kecil atau yang selisih volume ruah dan mampatnya besar. Yang kecil, Kak, kalau menurutku. Kayaknya ya. Iya, betul. Yang kecil. Kenapa yang kecil? Nah, kalau yang selisihnya kecil, berarti dari kondisi awal atau kondisi ruah tanpa kita ketuk-ketuk atau tanpa kita mampatkan, dia memang udah mampat dengan sendirinya. Berarti kompresibilitasnya udah baik ya. Makanya pas kita mampatkan atau pas kita ketuk-ketuk ya perubahan atau selisih volumenya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang kompresibilitasnya jelek, pasti selisihnya besar. Kenapa? Karena pas sebelum kita mampatkan atau sebelum kita ketuk-ketuk, banyak rongga udara antar partikelnya. Ya, makanya nantinya selisih volumenya jadi besar. Gitu ya. Biasanya kompresibilitas itu diujinya pakai alat yang namanya tap density tester atau kalau manualnya biasanya teman-teman ketuk-ketuk manual sendiri ke meja ya. Oke. Ini yang tadi aku maksud gimana sih kita nguji sifat alik itu ya. Serbuknya kan tadi kita simpan di corong sini, terus ketika kita nyalakan alatnya, serbuknya akan turun. Nah, yang bagus itu yang kayak gimana? Yang serbuknya itu tidak membentuk segitiga atau gundukan yang tinggi. Harusnya gundukannya itu rendah. Karena kalau misalnya rendah, berarti oh serbuknya mengalir dengan baik. Dia bisa turun ke bawah. Gitu ya. Ini udah jelas ya. Mungkin teman-teman juga udah ketemu di praktikum. Hitung sudut istirahat gimana? Tan alfa itu tinggi dibagi jari-jari. Nah, tadi yang aku bilang, biasanya gundukan ini akan teman-teman ukur diameternya kan, tandain pakai pulpen pinggir-pinggirnya, kemudian diukur diameternya, dicari jari-jarinya berapa. Nah, terus tingginya biasanya teman-teman ukur pakai penggaris ya, tingginya berapa. Nanti dapat sudut istirahatnya. Terus kalau hitung laju alir udah jelas tinggal berapa gram sih jumlah serbuk yang teman-teman pakai atau masukin ke corong. Nah, terus tadi berapa waktu yang teman-teman dapat ketika semua serbuk di corong ini udah habis turun ke bawah? Nah, caranya tinggal bobot yang digunakan, bobot sampel yang digunakan dibagi waktunya. Berapa detik tuh semua serbuk itu bisa turun ke bawah. Gitu. Nah,
Terus sekarang kita lihat gimana sih cara nyari rasio Hausner sama indeks Karl itu. Nah, kalau nyari rasio Hausner itu rho tab dibagi rho bulk. Yang tab itu apa sih? Rho tab itu rho mampat atau rho setelah dimampatkan atau setelah diketuk-ketuk ya. Dibagi rho bulk atau rho sebelum dimampatkan atau rho ruah ya, dalam keadaan ruah. Nah, kalau indeks Karl cara nyarinya rho tab dibagi rho bulk, rho tab dikurangi rho bulk dibagi rho tab. Nah, jadi kalau cara nyari rho tabnya gimana, Kak? Massa serbuk atau massa sampel yang digunakan dibagi volume sesudah dimampatkan ya. Kalau yang rho bulk itu dibaginya dengan volume sebelum dimampatkan atau dalam kondisi ruah. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Kak, izin bertanya, yang untuk Hmm. indeks Karlnya nggak dikali 100%. Nah, itu tergantung. Kak, indeks Karlnya dikali 100% atau enggak? Balik lagi, tergantung. Misal, di soal, satuan indeks Karlnya dalam persen. Monggo, tinggal dikali 100%. Kalau misalnya, Kak, di soal satuan indeks Karlnya dalam satuan biasa, nggak dalam persen. Berarti nggak usah dikali persen. Gitu, Kak. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Itu kan tadi evaluasi untuk masa siap cetak atau untuk granul ya. Nah, sekarang kita next ke evaluasi untuk produk jadinya atau sediaan tabletnya. Ya. Pertama dari uji keseragaman sediaan. Kalau mungkin dulu teman-teman tahu ada uji keseragaman bobot, ada uji keseragaman ukuran, ya. Nah, kalau sekarang coba teman, kan sekarang farmakope terbaru tuh farmakope edisi berapa teman-teman? Ada yang tahu farmakope terbaru edisi berapa? Sekarang kita udah pakai edisi 6 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari nih di farmakope 6, Kak, kok udah nggak ada ya syarat uji keseragaman bobot? Kak, kok udah nggak ada ya syarat uji keseragaman ukuran gitu ya. Nah, karena sebenarnya di farmakope terbaru makin kesini tuh kita udah gimana kan sebenarnya uji keseragaman bobot dan keseragaman ukuran tuh tujuannya untuk memastikan si bobot zat aktif yang ada di dalam sediaan kita tuh seragam gitu ya. Nah, tapi di farmakope 6 makin kesini kita udah cara menyeragamkan itu pakai uji keseragaman sediaan gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat, ih Kak, itu tuh cuma adanya sampai farmakope 3. Ya memang syarat itu dipersyaratkannya zaman dulu. Seiring berjalannya waktu, kita udah semakin update, makanya ada parameter-parameter yang berubah gitu ya. Oke, kita bahas ke uji keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan itu dibagi jadi 2 ya teman-teman. Ada keseragaman kandungan, ada keragaman bobot. Nah, uji keseragaman kandungan dilakukan untuk sediaan-sediaan yang kayak gimana, Kak? Uji keseragaman kandungan itu dilakukan untuk tablet yang memiliki kandungan zat aktifnya kurang dari 25 mg atau kurang dari 25% terhadap bobot tablet. Terus, kalau keragaman bobot dilakukan untuk sediaan yang seperti apa? Dilakukan untuk tablet yang memiliki kandungan zat aktif lebih dari 25 mg
atau lebih dari 25% terhadap bobot tablet. Gitu ya. Nah, terus untuk uji keseragaman sediaan ini, berapa sih jumlah sampel yang dibutuhkan? Jumlah sampel yang dibutuhkan itu 30 tablet. Jadi, teman-teman pas pertama sampling, pasti ngambil 30 tablet. Tapi, dari 30 tablet itu, yang dipakai pertama atau yang dipakai untuk tahap 1 hanya 10 tablet. Nah, lalu, kalau dia nggak memenuhi persyaratan di tahap 1, maka bisa dilanjutkan dengan pengujian tahap 2 menggunakan 20 tablet tambahan. Tuh ya. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah sampel yang dibutuhkan, ya jumlah sampel yang dibutuhkannya 30 tablet. Tapi kalau misalnya ada datanya nih, oh dia tuh dinyatakan lolos tahap 1, berapa jumlah sampel yang digunakan? Berarti 10 tablet. Ya, karena untuk pengujian tahap 1 hanya membutuhkan 10 tablet. Tuh. Terus, instrumennya pakai apa sih buat menguji keseragaman sediaan tuh? Instrumennya disesuaikan dengan metode yang cocok. Kenapa, Kak, kata-katanya kayak gitu? Karena uji keseragaman sediaan itu dilakukan dengan cara yang sama seperti cara untuk penetapan kadar. Bedanya, kalau keseragaman kandungan, kita cek kadarnya satu per satu, beneran misalnya, oh ada 10 sampel, kita cek 10-10-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya keragaman bobot, kita nggak cek satu per satu. Kita cuma ambil sampling dari 10 tablet tersebut, terus nanti buat tahu kadar satu per satunya kita bandingkan berdasarkan bobot. Bobot individual tablet dibagi bobot rata-rata tablet dikali kadar rata-ratanya berapa. Tuh teman-teman. Terus, next ke uji waktu hancur. Syarat waktu hancur insya Allah belum berubah ya sampai negara api menyerang teman-teman. Buat tablet-tablet konvensional yang tanpa salut, itu syaratnya kurang dari 15 menit. Terus, untuk tablet salut gula, itu syaratnya kurang dari 30 menit. Ya. Kemudian untuk tablet salut enterik, teman-teman ini harusnya bukan lebih dari 60 menit ya, harusnya maksimalnya sama 60 menit. Jadi salah tanda sorry. Jadi harusnya maksimal 60 menit dalam medium asam. Ya. Nah, terus waktu hancur akan ngaruh nggak sih ke disolusi obatnya? Ngaruh lah, udah jelas ya. Terus, cara cek uji waktu hancur tuh gimana sih? Nah, pertama kita udah jelas lakuin dulu terhadap 6 tablet. Ya, 6 tablet di tahap 1. Nah, kalau misalnya nggak lolos nih di tahap 1 atau ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur sempurna, maka kita ulangi pengujiannya. Next, lanjut ke tahap 2. Pakai berapa tablet? Pakai 12 tablet. Ya. Nah, syaratnya berapa? Syaratnya gimana? Ya. Tidak kurang dari 16 tablet. Dari 18 tablet yang diuji itu harus hancur sempurna. Jadi di tahap 2 tuh udah nggak boleh ada yang nggak hancur sempurna lagi. Jadi duanya itu memang benar-benar dari yang tahap 1. Alatnya pakai apa? Udah jelas pakai disintegration tester ya teman-teman. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita next. Next ke uji kekerasan tablet. Nah, uji kekerasan tuh ngaruhnya kemana sih? Udah jelas ya, tablet tuh nggak boleh rapuh. Karena ya nanti misal nih, tablet udah jadi, kita mau kemas, mau stripping, atau mau blistering. Memang tabletnya dilakukan dengan
baik-baik gitu, kayak misalnya tuh dibawanya pelan-pelan, dimasukin ke alat buat stripping pelan-pelan. Enggak kan, ya. Tabletnya benar-benar dibontang-banting gitu kan, kayak jatuh-jatuh ke alat buat stripping atau blistering. Makanya uji kekerasan ini perlu ya buat menjamin si tabletnya tuh beneran tahan kegoncang sana sini di saat proses pengemasan, proses pendistribusian, bahkan proses penyimpanan ya. Karena tuh dus tablet udah pasti dilempar sana sini gitu kan. Nah, syaratnya tuh gimana? Syarat buat tablet konvensional dan tablet salut atau tablet-tablet yang digunakan secara oral itu syaratnya di 4 sampai 8 ya. Kenapa sih nggak boleh terlalu keras? Ya kalau terlalu keras nanti gimana tabletnya bisa hancur gitu ya. Mau selama apa dia nggak hancur di dalam mulut pas udah ditelan gitu kan. Kalau tablet-tablet hisap itu syaratnya di 10 sampai 20 kg. Dan kalau tablet kunyah itu kurang lebih di 3 kg. Kenapa sih yang tablet kunyah malah lebih kecil daripada tablet oral yang diminum? Ya kalau keras gimana ya kita ngunyahnya atau sakit gigi gitu kan. Alat yang dipakainya adalah hardness tester. Jumlah sampel yang digunakannya sebanyak 20 tablet. Kalau nggak lolos gimana? Biasanya kalau uji kekerasan itu kita lakukan pada saat IPC. Jadi kita lakukan pada saat setting mesin cetak ya. Jadi biasanya kita menyesuaikan kekerasan tablet pada saat proses pencetakan gitu. Jadi bukan kayak dibikin dulu terus kita cek kekerasannya masuk atau enggak. Tapi lebih ke pas kita bikin kita setting mesin cetak atau mesin kampanye untuk mendapatkan nilai kekerasan tertentu sesuai yang kita targetkan gitu ya. Oke, terus next ke uji disolusi. Kalau uji waktu hancur, kita cuma pengen tahu. Nih, Kak, tablet. maaf. Suaranya bisa lebih kuat nggak ya, Kak ya? Kecil boleh, banget. boleh. Wait. Udah lebih kencang belum? Udah, Kak, kalau kayak gini. Oke, next ke uji disolusi ya. Nah, kalau misalnya tadi uji waktu hancur tuh cuma pengen lihat nih, tabletnya itu hancur dalam waktu berapa lama gitu kan, tanpa peduli nih kayak yang lepasnya tuh berapa persennya sih di waktu tersebut tuh. Nah, kalau di uji disolusi yang kita lihat bukan cuman udah hancur atau belumnya, tapi berapa persen sih jumlah yang hancur gitu kan. Karena kita harus memastikan, di waktu tertentu zat aktif atau API yang dilepaskan itu udah mencapai target atau belum. Karena uji disolusi itu udah jelas berkaitan dengan next-nya itu ke proses absorpsi sama onset obatnya ya. Kalau misalnya jumlah yang dilepaskan itu nggak sesuai target, nanti absorpsinya juga pasti akan berkurang dong dan onsetnya akan semakin lama atau mundur ya. Nanti kita bahas keberterimaannya di next slide ya. Nah, alat uji disolusi. Alat uji disolusi sebenarnya ada berapa sih, Kak? Banyak ya, bukan hanya 1 atau 2 sebenarnya. Tapi yang biasanya umum dipakai gitu ya atau umum dipertanyakan itu 2. Alat uji disolusi tipe 1 atau tipe keranjang atau tipe basket yang biasanya digunakan untuk sediaan kapsul sama alat uji disolusi tipe 2 atau tipe dayung atau tipe pedal untuk sediaan tablet. Kenapa kalau kapsul pakai yang keranjang atau basket? Karena tidak semua sediaan kapsul itu bisa tenggelam atau kerendam masuk ke dalam larutan cairan disolusi. Biasanya ngambang kan di atas permukaan. Makanya kalau kapsul dipakai alatnya itu keranjang biar dia bisa masuk sempurna ke dalam cairan larutan disolusi.
Kalau sediaan tablet kan udah jelas ya, biasanya berat. Jadi biasanya dia langsung tenggelam ke dasar si labo disolusinya. Gitu. Terus kita next ke uji kerapuhan atau friability. Oke, syaratnya berapa sih nilai keberterimaannya? Kurang dari 1% ya. Uji friability dilakukan untuk apa? Untuk melihat ketahanan tablet terhadap guncangan ya. Tabletnya tuh rapuh atau enggak, gitu kan. Kita nggak mau nih pas tabletnya dibontang-banting ke sana ke sini ternyata jadi gompel-gompel atau banyak serbuk-serbuk yang lepas dari tabletnya karena dia terlalu rapuh gitu ya. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jumlah sampel yang dipakainya berapa? 20 tablet ya. Caranya gimana sih cara nyarinya? Jadi biasanya 20 tablet awal tuh udah kita hitung dulu kan bobotnya berapa, terus nanti setelah kita lakukan uji friability-nya pakai friability tester, kita timbang lagi nih bobotnya untuk lihat berapa banyak sih komponen tablet yang rapuh atau yang lepas gitu, atau yang hilang dari tablet. Nanti kita bandingkan terhadap bobot awalnya, baru kita kalikan 100%. Ini adalah keberterimaan untuk uji disolusi. Jadi uji disolusi itu bisa dilakukan 3 tahap ya teman-teman. Tahap pertama itu dilakukan terhadap 6 tablet. Nah, kriteria keberterimaannya gimana? Kriteria keberterimaannya adalah tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q plus 5. Ya, teman-teman harus ingat Q plus 5. Jadi kalau syarat uji disolusinya misalnya Q-nya itu 75%. Nah, biasa kan ada soal-soal yang suka munculin data gitu kan ya. Ini memenuhi syarat atau enggak? Nah, teman-teman harus ingat kalau syarat uji disolusi tahap pertama atau S1 itu adalah Q plus 5. Jadi syaratnya bukan lagi 75%, ya, tapi jadi 80%. Tuh. Terus misalnya, oh ada satu tablet nih yang enggak capai 80%, misalnya cuma 75%. Oh, berarti kita next dong, naik ke tahap 2, ke S2. Pakai berapa tablet lagi? Pakai 6 tablet lagi. Ya. Syaratnya adalah rata-rata dari 12 unit yang dipakai di S1 dan S2 itu sama dengan atau lebih besar dari Q. Jadi nilai rata-ratanya nggak boleh kurang dari 75%. Ya. Dan nggak ada satu unit pun yang nilai uji disolusinya itu lebih kecil dari Q min 15%. Tuh. Terus misalnya, oh masih nggak masuk syarat nih di S2. Oke, lanjut ke S3. S3-nya pakai berapa tablet? Pakai 12 tablet. Ya. Syaratnya sama nih, rata-rata dari 24 tablet yang dipakai di S1, S2, dan S3 itu sama dengan atau lebih besar dari Q. Jadi rata-rata dari 24 tablet itu nggak boleh kurang dari 75%. Ya. Dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q min 15, sama nggak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 25. Itu syaratnya ya. Kuncinya teman-teman harus bisa bedain Q itu yang mana gitu, harus bisa nentuin Q itu yang mana, dan jangan sampai terkecoh karena syarat di tahap 1 itu adalah Q plus 5 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kak mau tanya dong. Ya, kenapa Kak Norman? Tadi yang diuji keseragaman sediaan berarti patokannya jumlah sampelnya 30 tablet ya Kak? Iya, betul. Oh, soalnya kan di modul ini kan masing-masing jumlah sampelnya 10 tablet. Berarti pada umumnya 30 tablet ya Kak? Sebenarnya gini Kak, tergantung pertanyaan ya. Aku contohin ya. Kalau misal nih ditanyanya, kita harus ngambil sampel berapa ya? Kalau ditanya kita harus ambil sampel berapa untuk uji keseragaman sediaan,
kita harus ambil sampel 30 tablet. Ya, tapi kalau misalnya yang ditanyainnya buat uji tahap 1, kita butuh sampel berapa? Itu butuhnya 10 tablet. Nah, cuman kalau misalnya, tahap 1 nggak lolos, nah kita tuh akan pakai 20 tablet tambahan yang udah kita sampling di awal. Jadi sampling awalnya tetap 30 tablet, cuman yang dipakai buat pengujian tahap 1, 10 tablet. Kalau misalnya nggak lolos di tahap 1 mau lanjut tahap 2, pakai sisa yang 20 tabletnya. Kalau misalnya, udah lolos tahap 1, ya udah cukup sampai pakai 10 tablet itu. Nah, jadi kenapa aku bilang tergantung pertanyaan? Karena biasanya ada pertanyaan yang kalimatnya kayak, sediaan ini udah dilakukan uji keseragaman sediaan, terus memenuhi uji tahap 1, nah berapa sampel yang digunakan? Kalau pertanyaannya seperti itu, udah jelas jawabannya adalah 10 tablet, gitu. Tapi kalau yang kita sampling di awal tetap 30. Oke, Event Kak. yang jadi event yang 20-nya nanti nggak dipakai karena dia udah lolos di tahap 1, tetap kita sampling awalnya 30 ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Ya. Yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Kak, maaf, di modulnya yang uji di solusi, yang tahap 1 itu, kriterianya tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 15%. Tadi Salah. di kakak 5%. Jadi salah yang di modul. Harusnya Q plus 5, Kak. Oh, oke, makasih. Ya. Ada lagi? Mau nanya Kak, untuk tahu mengenai Q itu dapat dari mana sih ya? Boleh nggak Kak dijelasin? Q untuk syarat uji di solusi. Iya benar. Ya, Q itu biasanya kita tahu dari kompendial. Kompendial farmakope, USP, JP, BP, misal mau bikin tablet paracetamol. Pertama, untuk tahu, syarat tablet ini atau spesifikasi tablet ini tuh harus apa aja sih sebenarnya? Berapa syaratnya? Itu yang pertama kita lihat adalah Farmakope Indonesia, ya. Nah, di Farmakope Indonesia udah tertera tuh, syarat uji di solusi tablet paracetamol tuh Q-nya sekian persen, gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau ditanya, gampang nggak sih nentuin spek buat tablet atau buat sediaan obat di kita? Gampang kok, tinggal nyari aja di kompendial. Entah itu di farmakope, entah itu di USP, di JP, di BP, tergantung kita bikin sediaannya mau buat lokal doang atau mau ekspor keluar. Kalau lokal doang syaratnya pasti refer ke farmakope. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Oke, kalau kalian penasaran dan punya farmakope, coba lihat aja. Farmakope berapapun ada kok. Misalnya coba lihat aja tablet paracetamol. Pasti di uji di solusinya ada syarat Q-nya berapa. Tuh. Baik, terima kasih. Ya. Kak Ayu, ada yang mau ditanyain? Iya Kak, aku mau nanya yang yang Q-nya itu kan maksudnya untuk uji di solusinya itu 6+6. Berarti hasil dari yang tahap pertama dulu ya Kak, baru kita tambahin lagi ke tahap kedua. Gimana Kak maksudnya? Kan di saat uji S1 kan kita harus tidak bisa lebih dari Q tambah 5% kan ya Kak? Nggak boleh kurang dari. Nah, iya, tidak boleh kurang dari Q tambah 5%. Nah, kalau tidak lulus berarti kita kan harus tahap kedua ya, Kak? Betul. Nah, itu di situ kan ditaruhnya rata-rata dari 12 unit, S1 ditambah S2. Maksudnya itu berarti jumlah dari tahap pertama dan tahap kedua ditambah dulu ya, Kak? Betul. Kan tadi kita udah punya 6 data ya. Ditambah 6 data lagi yang di tahap kedua, kita cari rata-ratanya berapa. Dari total 12 data tersebut, nah nilai rata-ratanya itu harus sama dengan atau lebih besar dari nilai Q. Nggak boleh kurang dari nilai Q. Berarti kita ngelihat Q-nya yang itu yang dari tahap pertama
tahap pertama juga, Kak? Ya, syarat key-nya mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 sama tetap. Berarti yang dimaksud dengan key dikurang 15% itu di tahap kedua gimana, Kak? Misal, tadi syarat key-nya itu 75% ya. Iya, di tahap Nah, pertama. Ya, nilai Kak. nilai key-nya 75%. Oh, di tahap pertama ada yang nilainya 78% misalnya. Udah jelas nggak lolos dong. Iya, Kak. Next ke tahap kedua. Nah, tahap kedua, rata-rata dari 12 unit itu nggak boleh kurang dari 75%. Dan berarti nggak boleh ada 1 unit pun yang kurang dari 60%. Gitu. Karena min 15 kan, tadi key-nya 75%, berarti 75 dikurangi 15, 60%. Jadi nggak boleh ada 1 unit pun yang nilai uji disolusinya itu kurang dari 60%. Misal ya, ada yang kurang dari 60% nih. Oh, berarti nggak lolos tahap 2. Next ke tahap 3 ya. Di tahap 3, tadi kan udah punya 12 data. Di tahap 3 nambah 12, jadi punya 24 data. Kita rata-ratain nih dari 24 data tersebut. Nilai key-nya nggak boleh kurang dari rata-ratanya nggak boleh kurang dari nilai key. Jadi harus sama dengan atau lebih besar dari nilai key. Nah, terus syaratnya adalah nggak boleh ada atau nggak boleh lebih dari 2 unit yang nilainya itu lebih kecil dari key min 15. Berarti nggak boleh ada 2 unit atau lebih yang nilai uji disolusinya itu kurang dari 60%. Ya. Dan nggak boleh ada 1 unit pun yang nilai uji disolusinya kurang dari 50%. Gitu. Jadi nilai key-nya tetap sama aja. Yang berbeda itu hanya syarat keberterimaannya aja, Kak. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita next ya. Teman-teman tolong di modulnya direvisi dulu ya, yang syarat keberterimaan S1 buat uji disolusi. Nanti takutnya terkecoh gitu. Kalau misalnya, aduh lupa nih, gitu belum diganti. Oke, kita next ke permasalahan dalam sediaan tablet ya. Oke, permasalahan di sediaan tablet itu ada apa aja sih? Pertama, ada sticking, picking, dan binding. Oh, sebelum ke situ teman-teman, aku kembali ingetin dulu ya. Takutnya ada teman-teman yang udah kerja atau ada teman-teman yang udah punya pengalaman PKPA di industri farmasi gitu ya. Aku ingetin dulu, kita belajar orientasinya memang bukan hanya untuk UKAI. Memang biar teman-teman punya bekal juga nih buat nantinya di dunia kerja, tapi fokus utamanya tetap buat UKAI dulu. Jadi materi yang aku atau nanti Kak Nafa sampaikan tuh pasti based on teori dulu, kayak beneran teorinya doang gitu. Karena misal nih permasalahan dalam sediaan tablet ya, di sini kan solusinya kurang mostly ngotak-ngatik di formula ya, karena memang seperti itu yang keluar di UKAI. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang udah punya pengalaman di industri farmasi, ngotak-ngatik formula tuh akan selalu jadi pilihan terakhir ketika ada masalah dalam proses pembuatan tablet gitu ya. Pasti yang di otak-atik duluannya entah di mesinnya, entah dikasih pelumas atau apa. Dan mengubah formula atau ngotak-ngatik formula akan selalu jadi pilihan terakhir in real life ya. Tapi balik lagi karena di sini kita ngomonginnya buat UKAI gitu ya. Yang biasanya ditanya apa sih solusi dari segi formulasinya gitu. Lihat teman-teman. Jadi pertama, kita lihat ke permasalahan sticking, picking, sama binding. Nah, sticking, picking, binding itu kan ke permasalahan yang lebih ke permukaan atau penampilan dari tabletnya ya. Entah dia ada yang
tepi tabletnya jadi nggak sempurna gitu. Entah dia ada yang nempel ketinggalan di dinding punch atau die, jadi si permukaan tabletnya ada yang bopeng-bopeng gitu ya. Nah, itu biasanya kuncinya di penambahan glidan atau lubrikan. Karena kan udah jelas ya, oh ada yang gompel itu karena nempel entah di punch atau di die. Berarti kita harus gimana nih? Kita harus bikin dia nggak lengket lagi di permukaan alatnya gitu ya. Nah kan misal binding nih, dia itu kan nempel di ruangan cetaknya ya. Jadi pas kan udah punch atas sama punch bawah udah neken, harusnya dia keluar tabletnya. Nah ini dia malah lengket gitu kan, nggak keluar. Nah berarti ya salah satu opsinya adalah dengan nambahin anti lengket, entah itu glidan atau lubrikan. Biar nggak ada gompel-gompel lagi, biar permukaan tabletnya mulus sempurna gitu ya. Terus masalah yang selanjutnya ada capping atau chipping atau cracking atau tabletnya pecah atau gompel ya. Nah, udah jelas ya kayak capping, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Kalau dia tuh terbagi jadi beberapa bagian ya. Terus cracking, dia pecah ya. Chipping, dia udah jelas gompel-gompel nih pinggirnya. Nah, itu udah jelas kan. Berarti memang masanya tuh setelah dikempak atau dicetak tuh kurang kompak. Kurang pengikatnya kan. Makanya solusinya salah satunya adalah ditambahin pengikat. Itu ya, teman-teman. Terus ada mottling. Nah, mottling itu kan kondisi di mana si warnanya itu nggak merata ya. Kayak yang ditunjukin di gambar ini. Nah, kenapa solusinya dengan mengecilkan ukuran granul? Jadi, kan sebenarnya tablet itu adalah granul, massa-massa granul yang dikempak gitu ya. Jadi sebenarnya tetap sih kalau kita lihat secara detail dia itu adalah massa-massa granul kan, yang dikempak kita jadiin satu, jadiin kompak. Nah, ketika di spray si granul-granulnya buat dikasih warna itu, kalau ukuran granulnya besar-besar, pasti ketika ada warna yang nggak merata tuh akan lebih terpampang nyata ya kan, akan lebih kelihatan gitu kan. Beda ceritanya kalau ukuran granulnya kecil-kecil atau ukuran granulnya itu lebih halus, yang bikin ketika ada warna yang nggak rata tuh yang nggak akan terlalu terpampang nyata, nggak akan terlalu kelihatan gitu. Karena ukuran granulnya kecil-kecil, jadi tetap kelihatannya nyaru gitu. Kelihatannya warnanya tetap rata. Tuh. Terus ada kondisi-kondisi kayak tabletnya terlalu keras. Oh ya kalau terlalu keras berarti tinggal kurangin aja kan pengikatnya. Tuh, kalau terlalu rapuh berarti tambahin pengikatnya. Ya, sama kalau tabletnya terlalu lama hancur, nah ini pilihannya ada dua. Harus dilihat apakah komposisi desintegrannya memang masih kurang atau pengikatnya yang terlalu tinggi. Itu jadi bisa kita tambahin desintegrannya atau kita turunkan pengikatnya gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Next ke materi kapsul. Sebenarnya kalau kapsul yang dibahas cuman ukuran kapsulnya aja ya. Kayak, oh kalau misalnya bobot serbuknya segini tuh harus pakai ukuran kapsul berapa. Itu bisa teman-teman baca sendiri ya. Terus, oke, terus kita next ke suppositoria. Oke. Suppositoria seperti yang teman-teman pasti udah tahu, suppositoria itu nggak cuma punya satu basis doang, nggak cuma yang basis oleum kakao doang,
tapi ada yang basis PEG juga, tergantung suponya larut lemak atau larut air gitu ya. Kayak kalau misalnya supo-supo yang basisnya itu pakai oleum kakao atau lemak coklat, biasanya itu harus disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Kenapa? Karena pas dia kena suhu tubuh, dia pasti akan lebur atau meleleh ya. Nah, sedangkan supo-supo yang pakai basisnya itu dia pakai PEG, dia it's okay, dia aman untuk disimpan di suhu kamar ya. Nah, dari uji waktu hancurnya juga untuk PEG itu PEG 1000 itu 15 menit, sedangkan untuk oleum kakao dingin itu di 3 menit. Oleum kakao dingin ya, karena dia harus disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Terus, alat disolusi nih, biasanya suka ditanyain juga kan. Oh, untuk uji disolusi supo tuh biasanya pakai apa sih? Biasanya pakai flow through cell ya. Tuh. Terus, nah, kalau di materi supo, biasanya itu yang sering ditanyain adalah berapa sih jumlah basis yang digunakan? Gitu ya, teman-teman. Oke. Sekarang mari kita bahas gimana sih cara hitungnya. Oke, contoh soalnya. Dalam pembuatan suppositoria dengan basis oleum kakao, terkandung 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah supo yang dibuat adalah 15 buah dengan berat masing-masing 3 gram. Jika koefisien oleum kakao adalah 0,86, berapa jumlah basis yang digunakan? Ya. Yang pertama teman-teman harus pahami adalah apa sih koefisien oleum kakao itu? Jadi gini teman-teman, kan pasti teman-teman kebayang lah ya, oleum kakao itu bentuknya kan padat ya, padat dan berat gitu kan. Kayak gimana aja tuh, kayak mentega gitu kan. Nah, beda ceritanya kayak sama zat aktif kita yang notabene bentuknya adalah serbuk. Walaupun bentuknya sama-sama padat, tapi serbuk tuh biasanya ringan. Ya. Jadi kayak beda gitu di bobot jenisnya tuh. Nah, makanya ada yang namanya koefisien oleum kakao buat tahu sebenarnya tuh sekian gram zat aktif atau serbuk zat aktif kita tuh setara dengan berapa gram oleum kakao sih? Itu ya. Jadi buat cari tahu nih berapa sekian gram atau misalnya 0,2 gram aminofilin yang ada di dalam satu supo itu setara dengan berapa gram oleum kakao. Karena dari bentuk zatnya aja udah berbeda gitu ya. Nah, buat ngitung kayak gini, gampang aja. Pertama, teman-teman harus tahu dulu bobot totalnya itu berapa sih? Kan tadi mau bikin 3 gram, mau bikinnya 15. Berarti tinggal 15 dikali 3. Ya, dapat bobot totalnya 45 gram. Sekarang kita cari bobot zat aktifnya berapa, ya, atau bobot aminofilinnya. Satu supo itu mengandung 0,2 gram. Berarti tinggal 0,2 dikali mau bikinnya 15. Dikali 15 ya. Dapatlah 3 gram. Nah, tadi nilai koefisien oleum kakaonya itu 0,86. Berarti ya 1 gram dari si oleum kakao tuh cuman setaranya tuh 0,86. 1 gram dari serbuk kita itu setara dengan 0,86 gram dari si oleum kakao. Nah, makanya buat tahu 3 gram serbuk kita tuh setara dengan berapa gram oleum kakao sih? Kita kaliin lah 0,86. Dapat bobot zat aktifnya itu 2,58 gram. Berarti jumlah basis yang digunakannya itu adalah 45 ya dari bobot total dikurangi
bobot aminofilin atau bobot zat aktif yang sudah kita hitung kesetaraannya terhadap oleum kakao. Berarti dikurangi 2,58 sama dengan 42,42 gram. Gitu. Gampang kan? Ada yang masih bingung kah? Atau ada yang masih nggak paham? Udah cukup paham, teman-teman? Sudah, Kak. Paham, Kak. Paham. Mantap. Kak, mau nanya dong, Kak, alat disolusi untuk supositoria tadi itu apa ya, Kak? Flow apa? Soalnya Flow through di cell. modulnya nggak ada. Flow through cell, Kak. Nanti aku share kok PPT-nya setelah ini. Oh, iya, makasih ya, Kak. Oke. Oke, kita next. Oh, ternyata udah habis materi solid, teman-teman. Oke. Berarti nanti kita akan lanjut dengan materi liquid di sesi kedua. Untuk materi solid, masih ada yang mau ditanyain nggak? Sudah jelas, Kak. Oke, Kak Rahma, kenapa Kak? Suaranya nggak ada, nggak masuk Kak. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Udah cukup teman-teman? Clear, Kak. Oke. Berarti buat sesi 1, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutin di sesi 2. Nanti teman-teman kabarin aja, Kak udah selesai gitu, atau misalnya mau mulainya jam berapa? Mau terawehan dulu atau pada gimana nih? Atau mau mulai jam berapa kira-kira? Ini kan kemungkinan estimasi 16.30 ya, Kak. Semisal nanti dia selesainya sebelum maghrib atau habis maghrib, mungkin bisa dimulai ya jam berapa ya? Jam 8 kali ya, Kak? Atau jam 19 juga boleh. Boleh, boleh. Kalau misalnya mau mulai jam 7 juga boleh. Kalau teman-teman oke Kak, mulai jam 7, boleh. Iya, maksudnya biar taraweh di rumah aja sih, Kak. Kalau jam Ya, biar nanti selesainya nggak kemalaman kan. Iya, iya. Oke, nanti kabarin aja ya selesai jam berapa. Ntar kalau kalian udah nginfoin selesai jam berapa, baru kita diskusiin mau mulai jam berapa. Oke? Oke, Kak, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. See you di sesi Makasih ya, selanjutnya, Kak. guys. Ya, Oke, Kak. Makasih, Kak. ya, sama-sama. Satu atau SGLT2 atau DP